Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Warahmatullahi Selamat pagi Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu semuanya yang hebat. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi. Ini sebenarnya jam-jam padat tapi luar biasa Bapak Ibu bisa menyempatkan, bahkan ini bukan menyempatkan, dengan sengaja kalau ini berniat sekali untuk mengikuti GG kita hari ini. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang hari ini akan kita tampilkan, apa yang akan hari ini kita present, itu benar-benar bisa membantu. Karena saya dengar tadi dari Pak Diarmansah di Medan sudah mulai ujian. Jadi bisa jadi minggu-minggu ini menjadi minggu-minggu kita sedang menyusun portofolio dan lain-lain. Nah, apakah Google bisa membantu memfasilitasi para pengajar ini dalam mengefektifkan penyusunan itu? Nanti kita lihat jawabannya. Alhamdulillah sudah bersama kita di sini Ibu Sita Darmasari dari GG Lampung. Benar Ibu Sita ya? Dan insya Allah pagi ini Ibu Sita akan bersama kita akan memberikan sharingnya tentang bagaimana project based learning dijadikan sebagai pembelajaran yang kritis dan kolaboratif dengan menggunakan Google Classroom. Nah, mungkin di era pandemi kemarin ya Bapak Ibu, karena sepertinya sekarang sudah lewat, Google Classroom bukan menjadi hal yang aneh lagi buat kita, tapi sepertinya penggunaan Google Classroom akan lebih efektif ketika kita integrasikan dengan konsep Merdeka Belajarnya kita saat ini. Nah, seperti apa sih seperti apa sih Google Classroom ini ketika nanti diimplementasikan dan ikut hadir bersama kita di Project Based Learning khususnya. Nah, Bapak Ibu tidak perlu berlama-lama, mumpung masih segar, masih fresh, Ibu Sitanya juga masih segar. Kepada Ibu Sita, silakan. Baik, terima kasih Teacher Eka. Senang sekali pagi ini saya bertemu lagi dengan Bapak Ibu, guru-guru pendidik luar biasa yang semangat untuk terus belajar dan berbagi. Pagi ini saya belajar lagi ya, karena saat kita melakukan sesuatu dan melakukannya lagi, itu adalah proses katanya belajar yang paling baik, karena kita melakukannya dengan praktek dan berbagi. Nah, saya ingin memperkenalkan dulu apa itu kegiatan dari GG Effect. Saya akan present dulu ya. Ya, baik. Kita ada di sebuah event, yaitu GG Effect Event. Perkenalkan, saya Sita Darmasari dari GIG Bandar Lampung, dan kegiatan ini dalam sesi ini bekerjasama dengan komunitas pemimpin belajar JSMB atau Jaringan Sekolah Madrasah Belajar. Hari ini adalah kegiatan yang merupakan agenda bulanan dari IPEC. Apa itu GIG IPEC? GIG IPEC adalah GIG-nya merupakan Google Educator Group, merupakan wadah untuk menyatukan para pengajar yang berminat untuk mendiskusikan manfaat teknologi bagi sekolah, kelas, dan komunitas seluruh dunia, baik secara online maupun dalam acara offline yang diselenggarakan secara lokal, nasional, maupun regional. Nah, IPEC sendiri adalah kegiatan yang dilakukan secara regional. Regionalnya dari Asia dan Pasifik. Jadi secara internasional ada beberapa wilayah dan Indonesia masuk dalam GIG IPEC. Nah, kemana Bapak Ibu akan bergabung nih atau mencari tahu mengenai GIG? Bila Bapak Ibu berminat untuk bergabung dalam komunitas pendidik, Bapak Ibu bisa masuk ke website-nya, mencari Google Educator Group, dan di situ ada peta, di situ ada peta Indonesia, dan di situ bisa klik sesuai dengan petanya. Itu beberapa GIG yang ada di Indonesia.
Nah, bila Bapak Ibu ingin terus mengikuti kegiatan seperti ini, silakan Bapak Ibu juga bisa mengikutinya di website dari GIG atau juga Instagram, dan kegiatan seperti ini juga akan direkam di YouTube. Nah, selain Bapak Ibu juga bisa bergabung dan mengikuti ini dalam komunitas GIG, Bapak Ibu juga bisa mengikuti dalam komunitas jaringan sekolah madrasah belajar. Apa itu ya jaringan sekolah madrasah belajar? Bapak Ibu, keresahan dari guru dan pemimpin sekolah tentunya kalau dipertemukan akan menjadi sesuatu keingintahuan, bukan hanya keingintahuan, kemudian akan berlanjut kepada bagaimana kita mencari solusi dari hal tersebut. Dan sekarang kita sudah ada saat ini ya, karena kita sebelumnya juga berjuang dalam beberapa komunitas, dan akhirnya saat ini kita bisa ada di kurikulum merdeka. Jadi saatnya kita memanfaatkan momen yang ada ini dengan sebaik-baiknya, belajar untuk kurikulum merdeka bisa dengan di jaringan sekolah merdeka belajar. Untuk pemimpin sekolah juga ada komunitas guru belajar ya untuk guru-guru, dan silahkan saya juga mengikuti ke komunitas tersebut, sangat terbuka, tidak terstruktur, maksudnya tidak terlalu ada struktur dan jenjang ya, tapi kita semua equal. Nah, dan pada kesempatan hari ini saya bisa belajar bersama dengan Bapak Ibu tentang tadi kurikulum Merdeka Belajar dan bagaimana membuat project based learning menjadi pembelajaran yang menyenangkan untuk guru dan murid. Nah, sering pertanyaannya muncul adalah apa sih project based learning? Kok ada based learning, ada project based learning, ada project? Saya langsung masuk ke presentasi saja ya, Miss Eka ya. Boleh, Bu. Siap. Di sini ada Pak Jo. Pak Jo masih adakah? Pak Jo ada yang mau disampaikan, Pak Jo? Pak Jo adalah salah satu divisi dari Jaringan Sekolah Merdeka Belajar. Mungkin Pak Jo ingin mengajak teman-teman pendidik untuk gabung. Atau Pak Jo sedang dalam perjalanan nih? Silakan Pak Jo. Oh, masih ada. Mungkin sedang di jalan, Bu. Oke. Oh, sedang tidak bisa bicara. Tidak bisa bicara. Ya. Terima kasih, Pak Jo. Sudah muncul ya, Miss Eka? Sudah, Bu. Baik. Nah, bagaimana membuat project based learning menjadi pembelajaran yang menyenangkan? Menyenangkan pastinya pertama harus menyenangkan dulu untuk guru ya. Bagaimana kalau guru tidak merasa menyenangkan tapi dia harus mengajar dengan cara project gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dulu sebenarnya bagaimana dukungan dari kurikulum terhadap project based learning. Di paket Merdeka Belajar episode 15 disampaikan bahwa kurikulum Merdeka Belajar itu fokus pada kompetensi yang esensial. Apa itu kompetensi yang esensial? Terutama kalau kita sebagai guru, seringkali kita menjumpai banyaknya materi pelajaran yang harus dihabiskan dalam 1 tahun ajaran gitu. Nah, ini dalam Merdeka Belajar, 25% dari komponen kurikulum ini adalah project based learning. Disampaikan seperti itu. Nah, seperti apa project based learning? Project based learning adalah sifatnya interdisipliner. Ini yang disampaikan oleh Pak Iwan Sahrial ya dalam suatu pertemuan yang menjelaskan apa itu kurikulum Merdeka Belajar dan hubungannya dengan project based learning. Sifatnya interdisipliner, melepas sekat-sekat mata pelajaran yang ada selama ini, dan guru-guru bisa membuat kolaborasi dengan proyeknya tentang masalah yang real di sekitar kita, yang dekat dengan dunia nyata. Nah, dalam sumber yang saya dapatkan juga dari kemdikbud.go.id, apa langkah-langkah pembelajaran dalam PGBL, kalau di bahasa Indonesia kan singkatnya jadi PGBL ya, kalau di dalam bahasa Inggris sendiri adalah Project Based Learning atau PBL, adalah sebagai berikut. Yang pertama, dimulai dengan pertanyaan mendasar. Kemudian
pertanyaan mendasar itu harus mengandung permasalahan yang harus dipecahkan dan menghasilkan sebuah penemuan atau produk. Jadi pertanyaan mendasar itu bukan pertanyaan yang dijawab secara langsung, tetapi harus menghasilkan sebuah penemuan atau produk. Topik dan tema harus sesuai dengan kenyataan yang sehari-hari yang dapat mendorong siswa untuk melakukan investigasi yang mendalam. Nah, jadi kalau secara mudahnya adalah essential question itu adalah pertanyaan yang bila Bapak tuliskan di Google Search Engine, di Omnibox, itu tidak akan bisa terjawab secara langsung. Kenapa? Karena pertanyaannya adalah sesuatu yang sifatnya real sesuai dengan kondisi kita. Misalnya gini, bagaimana Teacher Eka menyelesaikan masalah dari sampah di sekitar rumah Teacher Eka. Kalau kita tanya di Google, dia tidak akan langsung bisa menjawab rumahnya Teacher Eka di mana, terus sampahnya bagaimana, terus apa yang bisa menjadi solusi, karena pertanyaannya adalah esensial, pertanyaan yang betul-betul berhubungan dengan hal-hal yang real di sekitar kita. Ya. Kemudian yang kedua, menyusun perencanaan proyek, ini tahap yang kedua. Jadi guru membuat perencanaan yang kolaboratif antara guru dengan guru dalam integratif mata pelajaran ya. Kemudian guru juga membuat perencanaan bersama dengan siswa. Meliputi tentang aturan main, pemilihan aktivitas yang dapat mendukung dalam menjawab pertanyaan esensial tersebut dengan mengintegrasikan berbagai subjek serta menggunakan alat dan bahan yang dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan proyek. Jadi setelah ada pertanyaan mendasar, lalu kemudian kita mendesain proyek dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya investigasi. Jadi setelah kita mendapatkan pertanyaan, misalnya Teacher Eka adalah muridnya, bagaimana kita menyelesaikan permasalahan sampah yang ada di sekitar rumah kita. Maka kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apa yang harus diteliti. Sampahnya adalah bentuk sampah yang seperti apa. Sampahnya biasanya dibuang kemana. Nah, jadi anak-anak harus mencari tahu desain apa yang akan dilakukan setelah mendapatkan pertanyaan yang esensial. Kemudian menyusun schedule. Jangan lupa untuk menyusun jadwal schedule, karena seringkali proyek itu bila tanpa ada jadwal yang diselesaikan bersama-sama antara guru dan siswa, maka siswa tidak akan merasa memiliki dari proyek itu. Kalau siswa juga diajak untuk membuat jadwal proyek, maka dia akan menempatkan dirinya dalam proyek dan akan mengukur kemampuannya. Siswa pun akan merasa bahwa waktu yang disediakan memang sesuai dengan apa yang bisa mereka lakukan. Jadi bukan hanya diberikan waktu dari guru. Kemudian yang keempat, memantau kemajuan proyek, itu berarti guru adalah sebagai fasilitator ya. Dan kelima, adanya assessment, outcome, dan juga adanya refleksi dengan evaluasi dari experience. Nah, tadi juga project based learning yang saya sampaikan tadi itu sumbernya saya juga dapatkan dari pbl.org. Jadi sepertinya itu adalah referensi yang digunakan dalam penulisan yang ada di kemdikbud.go.id. Nah, masih dalam referensi yang sama dari Ayo Berbagi di Kemdikbud, ternyata ada yang menyampaikan tentang kelebihan dan keunggulan PJBL yang Bapak Ibu dapat melihatnya di sini. Yang pertama, terpadu dengan kurikulum sehingga tidak memerlukan tambahan dengan apapun dalam pelaksanaannya. Kemudian kegiatan di dunia nyata dan siswa melakukan strateginya secara otentik. Kemudian siswa berkolaboratif, bisa melibatkan teknologi yang terintegrasi dan kemudian juga meningkatkan kerjasama guru. Nah, selain kelebihan, ternyata juga disampaikan adanya kekurangan. Ini menurut dari sumbernya ini ya, yang pertama memerlukan banyak waktu dan biaya. Nah, ini yang saya ingin kita diskusikan, apakah dengan Google Classroom dan Google Workspace for Education, kekurangan yang disampaikan di sini bisa diselesaikan tidak ya? Tantangan ini bisa diselesaikan tidak ya dengan Google Workspace? Yang pertama, memerlukan banyak waktu dan biaya.
Nah, pasti kalau waktu biaya, guru-guru sudah mulai berpikir nih. Teacher Eka? Teacher Eka? Apakah Ya Bu, diteruskan Bu. oh, oke, Lancar oke, Bu, oke, oke. Oh, lancar ya? Ya, baik, lancar. baik, Ini baik, saya oke. mute sebentar, sesekali karena di samping kanan kiri saya lapangan anak-anak sedang main Oh, bola. iya, 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 iya. Dimengerti, dimengerti. Ya, saya lanjutkan ya. Apakah saya terlalu cepat atau terlalu lambat? Standar Bu, sampai. Pas-pas Bunda, pas. Baik. Oh, pas, baik, baik, Pak Mirhan, terima kasih. Teacher Eka, terima kasih ya. Kemudian yang kedua, memerlukan banyak media dan sumber belajar. Jadi tergambarkan seperti kalau dalam project based learning itu harus bawa media, apakah tapi bisa dibantu dengan Google Workspace for Education gitu. Kemudian dalam kelemahan yang disampaikan di sini memerlukan guru dan siswa yang sama-sama siap belajar dan berkembang. Nah, kalau ini saya langsung ingin memberikan responnya nih, bahwa menurut saya itu bukan kekurangan ya, justru itu kelebihannya. Kelebihan dari PBL adalah memerlukan guru dan siswa yang sama-sama siap belajar dan berkembang. Jadi bukan saja siswa yang Tantangan belajar ya dan Bu. berkembang, ya justru itulah yang jadi kelebihan ya dari project based learning. Kemudian ada kekhawatiran bahwa siswa hanya akan menguasai satu topik tertentu yang dikerjakan. Karena dilihat bahwa dalam project based learning itu terintegrasi dari beberapa pelajaran gitu ya, sehingga guru-guru masih berpikir, lah ini mata pelajaran saya kok jadi hilang ya, jadi kemana ya, terus nanti materi yang biasanya saya berikan akan pergi kemana ini kalau tidak per bidang studi. Nah, nanti kita akan lihat ya. Nah, saya membuat sebuah kuesioner, tapi sepertinya saya akan berikan itu sebagai penutup saja. Juga ini menjadi oleh-oleh, karena nanti akan kita lihat sebenarnya apakah kita sudah menjalankan project based learning atau belum gitu ya. Dan kuis ini juga ada rewardnya, Teacher Eka. Wah, seru nih Bapak Ibu, ada kuis ternyata. Iya, ada Nantikan kuis sampai yang akhir ya Bu. ya betul, nantikan sampai akhir siapa yang bisa menjawab ya. Akan ada kuis. Menjawab bukan menjawab dengan benar ya Bapak Ibu, ini assessment for learning. Jadi bukan harus jawabannya benar, tetapi siapa yang bisa menjawab. Jadi siapa yang ikut berpartisipasi gitu. Nah, nanti kita di dalam kuis ini nanti dari apa yang saya sampaikan, Bapak Ibu bisa melihat apakah sudah melakukan project based learning atau belum gitu. Tidak apa-apa kalau belum, tapi dengan kita tahu, kita jadi bisa mengarahkan kemana ini arah project kita selanjutnya gitu ya. Nah, selanjutnya adalah bertemunya kurikulum Merdeka Belajar dengan project based learning. Dengan kurikulum Merdeka Belajar, Bapak Ibu akan bertemu dengan capaian pembelajaran untuk sampai ke tujuan pembelajaran. Nah, sesi ini sudah disampaikan kemarin dalam sesinya Bu Irma ya, yang bisa dilihat lagi nanti di YouTube-nya Google Educator Group Indonesia tentang bagaimana membuat capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, juga dengan menggunakan Google, dengan Google Drawing gitu ya. Jadi supaya bisa membuat alurnya dengan baik gitu, bisa dibantu dengan mudah. Nah, silahkan bisa melihat ke sesi sebelumnya dengan Bu Irma. Nah, dalam tujuan pembelajaran yang nanti kita turunkan dari capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, kemudian alur tujuan pembelajaran, maka tadi kita akan menjadikan alur tujuan pembelajaran, indikatornya itu terintegrasi dalam driving question atau entry event. Nah, ini adalah langkah-langkah dalam pembelajaran berbasis project. Nah, kalau sebelumnya adalah apa yang perlu dipersiapkan dalam project based learning, kalau ini adalah langkah-langkah apa yang menjadi
experience learning, pengalaman belajar dari anak-anak gitu ya. Ya, yang pertama adalah driving question. Jadi seperti tadi berawal dari sebuah masalah atau pertanyaan yang harus dipecahkan. Pertanyaan itu harus sesuai dengan level siswa. Level siswa itu jadi kalau misalnya level siswanya SMP, tapi pertanyaannya adalah, jadi kalau SMP itu apa levelnya? D ya? D atau C? D atau C? Boleh nih dijawab. D atau C? Jadi kalau A, itu levelnya di kelas 1 dan kelas 2. Kalau B levelnya di kelas 3 dan kelas 4. Kalau C levelnya di kelas 5 dan kelas 6. Dan kalau D itu levelnya di SMP. Nah, pertanyaan itu harus sesuai dengan levelnya. Kalau misalnya tidak sesuai dengan levelnya, maka tidak akan menantang siswa atau siswa akan merasa kesulitan gitu ya. Pertanyaan tersebut mengarahkan siswa pada scientific inquiry. Nah, scientific inquiry itu akan menjadi langkah selanjutnya dalam pertanyaan yang berlanjut atau sustain inquiry. Jadi, bagaimana guru sebagai fasilitator membangun rasa ingin tahu siswa untuk mengkonstruk pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya investigasi. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu harus relevan dengan pengalaman siswa. Jadi pertanyaannya diarahkan oleh guru sebagai fasilitator itu sesuai dengan standar, sesuai dengan tujuan pembelajaran, yang relevan dengan pengalaman siswa. Tentunya misalnya kalau kita ada di pantai misalnya, atau kita ada di gunung, kemudian kita ingin mempelajari tentang lingkungan kita, lingkungan sosial gitu ya, atau tentang bagaimana kalau di ekonomi itu adalah kegiatan ekonomi, maka kita akan memulainya dari sesuatu yang sifatnya di sekitar kita dahulu, gitu ya. Nah, jadi sustain inquiry adalah membangun pertanyaan-pertanyaan untuk mengarahkan siswa melakukan investigasi secara mandiri. Nah, pembelajaran berbasis proyek selanjutnya adalah authenticity. Diartikan dengan otentik dan relevan. Jadi proyek yang dilakukan siswa harus menghubungkan antara pengetahuan dengan pembelajaran yang bermanfaat dan berguna di dunia nyata. Dan itu harus dunianya mereka, bukan dunianya dunia yang jauh atau dunia yang mereka sendiri tidak bisa membayangkan seperti apa. Jadi bagaimana nantinya pengetahuan, keterampilan itu langsung dapat digunakan. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah student voice and choice. Jadi kebebasan, kemerdekaan siswa untuk memilih, menentukan strategi memecahkan masalahnya, kemudian produk apa yang akan dihasilkan, dan bagaimana cara menghasilkan produk tersebut. Nah, setelah siswa memilih untuk produk apa yang akan dihasilkan, kemudian strateginya, maka siswa bisa merefleksikan pengalaman belajarnya dalam mengerjakan proyeknya. Jadi, sebelum dievaluasi, maka siswa harus merefleksikan dulu apa pengalaman belajarnya. Jadi ada coach and reflection di sini. Jadi guru di sini membimbing, mengarahkan siswa tentang apa yang mereka pelajari, apakah sesuai dengan harapannya, kalau belum apa yang ingin mereka lakukan gitu. Nah, kemudian saran dan masukan bukan hanya dari guru tapi juga dari teman, dan kemudian pastinya adalah perayaan pameran karya. Nah, tadi adalah langkah-langkah dalam project based learning. Nah, sekarang adalah bagaimana Google dapat membantu tadi hal-hal yang dirasa sebagai sebuah kekurangan, atau kita akan melihat juga nih kelebihannya apa. Nah, saya ingin berbagi tentang pengalaman. Ini adalah presentasi yang nanti juga saya bisa bagikan kepada Bapak dan Ibu. Untuk Bapak Ibu yang mengikuti kuisnya ya setelah ini gitu, linknya akan saya berikan di situ. Nah, yang pertama adalah dengan Google Classroom itu akan membuat siswa berkolaborasi. Saya ingin bagikan salah satu proyek saya dengan menggunakan Google Classroom.
Nah, ini adalah salah satu project based learning yang saya lakukan pada saat saya mengambil sertifikasi untuk National Geographic Certified, dan langkah-langkah yang digunakan di sini juga adalah langkah-langkah yang kemudian diterima ya. Jadi ini menjadi standar bukan hanya pembelajaran di kami saja, di kita saja, tapi juga menjadi standar untuk bisa diterima dengan standar yang world class school gitu ya, yang secara internasional. Nah, di dalam menu pertama yang saya lakukan langkahnya adalah menyatukan tim. Jadi bagaimana menyatukan tim di dalam assignment ini, saya membuat satu Google Slide. Saya membuat satu Google Slide. Apakah sudah muncul? Sudah, Bu. Oke, ya. Di dalam Google Slide ini saya lakukan saat pandemi. Jadi sebelum pandemi, jauh sebelum pandemi juga kami sudah melakukan dengan blended learning di SMP, dan itu sangat membantu dalam project based learning karena waktu yang digunakan tentunya dalam project based learning kan sangat panjang, sehingga kita bukan hanya membuat anak-anak belajar secara sinkronus di sekolah, tetapi juga mereka masih bisa melanjutkannya di luar jam-jam sekolah gitu. Jadi saat mereka eksplorasi, mereka akan bisa menggunakan Google Classroom sebagai kelasnya. Nah, di sini saya membuat slide, saya minta mereka membuat nama-nama dari grup-grup mereka, karena saya saat ini adalah eksplorasi alam, saya minta mereka untuk membuat nama-nama alam dan menuliskan nama-namanya mereka di sini. Jadi di sini menunya adalah, Bapak Ibu bisa melihatnya. Jadi saat ini saya membagikan bagaimana membuat project based learning secara teknisnya. Nanti mungkin akan kita lanjutkan dalam sesi-sesi selanjutnya yang lebih detail gitu ya. Nah, ini saya buat di assignment. Kemudian di slide yang tadi Bapak Ibu bisa lihat, saya membuat menunya student can edit file. Jadi pada waktu yang bersamaan, anak-anak bisa mengedit, bisa menuliskan di slide tersebut. Tadi anak-anak bisa menuliskan nama kelompoknya, kemudian nama-nama teman-temannya gitu ya. Nah, akan berbeda saat saya memilih student can view file. Mungkin Teacher Eka bisa bantu saya, ini menu dalam bahasa Indonesianya ya. Saya khawatir kalau saya pindah, saya tidak terbiasa, malah saya jadi bingung gitu menjelaskan gitu. Hanya dapat melihat bisa biasanya lihat, ya. Bu. Biasanya gitu. Bisa lihat. Ya. Atau bisa nanti ada menu yang digunakan saat bisa melihat dan kapan saat kita bisa mengedit. Nah, jadi saat bisa melihat, maka siswa-siswa di sini saat bisa mengedit, mereka akan bisa menuliskan di sini. Nah, bagaimana supaya mereka tidak bertabrakan menuliskannya gitu. Ini saya buat warna-warna yang berbeda, lalu di dalam komentar di kelas mereka bisa menuliskan, saya sudah tulis di kuning, saya sudah tulis di hijau, jadi gitu ya. Ini adalah nama-nama grupnya. Nah, kembali lagi di sini di classroom-nya. Nah, bagaimana kemudian kita membuat post tadi. Nah, di dalam Google Classroom saya tidak akan memulai dari awal sekali ya, nanti secara teknis kita akan ada di sesi selanjutnya, tapi ini saya membuat gambaran besarnya dulu. Jadi kita ingin membuat mind map besarnya dulu ya. Nah, jadi di sini ada stream itu adalah pesan-pesan yang ingin kita sampaikan kepada siswa.
Dan ini juga bisa disetting apakah siswa juga bisa saling memberikan umpan baliknya di sini gitu. Dan memberikan komentar dengan teman-temannya. Nah, di classwork ini bahasa Indonesia apa ya, Teacher Eka? Atau Bapak Password. Ibu juga bisa langsung membukanya di Google Classroom untuk bisa melihat ini menunya apa ya gitu yang ada di tengah-tengah. Nah, saat kita membuat penugasan atau membuat material belajar, kita bisa memulainya di dalam menu buat atau create. Di situ ada pilihannya. Ada assignment, penugasan, kemudian quiz assignment, atau kita ingin bertanya, atau material, atau kita bisa menggunakan postingan sebelumnya yang kita ingin gunakan lagi. Ya. Nah, tapi yang ingin saya ajak Bapak Ibu adalah membuat topik. Apa itu topik? Topik adalah judul-judul yang ada di sini. Nah, sehingga menjawab tadi pertanyaan bahwa project based learning sangat bisa direncanakan waktunya. Jadi sangat memudahkan guru-guru dalam berkolaborasi karena sebelum kita berikan ke anak-anak, kita juga bisa sudah menulis topik-topiknya. Misalnya, topik pertama adalah perkenalan kelompok. Nah, jadi topik sudah ada di sini, di perkenalan kelompok. Ya, kemudian saya ingin mengundang teman-teman guru untuk menjadi guru bersama-sama dalam pelajaran yang terintegrasi di sini. Maka di sini ada people. Nah, di sini ada guru dan di sini ada siswa. Nah, pada saat kita menginvite guru tentunya akan ada peran yang berbeda. Karena kalau sebagai siswa-siswa kita bisa mengerjakan, tapi tidak bisa membuat menu-menu yang ada. Di sini kita tinggal undang guru, kemudian kita tuliskan nama gurunya. Eka Puspita, Teacher Eka sudah saya undang. Nah, sekarang Teacher Eka sudah bisa menjadi guru di sini. Teacher Eka sedang saya undang, tapi karena belum dibuka, maka belum terlihat warnanya sudah terang ya. Nah, kembali lagi ke classwork. Nah, Teacher Eka tadi yang saya sudah undang, bisa melihat apapun yang ada di sini sama seperti saya melihat classroom saya. Jadi, saya bersama dengan Teacher Eka sekarang menjadi guru yang bersama-sama dalam satu proyek. Nah, kenapa topik ini menjadi sesuatu yang memudahkan? Karena kita bisa membuat beberapa topik. Misalnya Teacher Eka membuat topik dari pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian saya ingin membuat topik dalam pelajaran sosial. Maka seperti ada di sini, misalnya Teacher Eka lebih ke ingin membuat modul yang ada di Refine yang di modul ini. Maka Teacher Eka bisa membuatnya sama seperti saya juga bisa membuat, dan itu bisa juga kita atur dalam waktu. Jadi seperti ini ya, setelah perkenalan kelompok, kemudian saya membuat sebuah assignment, tentang membentuk kelompok, terus kemudian nanti saya ambil dari ini saya contohnya adalah link yang ada di sini. Nah, ini bisa dimasukkan semua link yang ada di internet sehingga semua sumber juga ada di sini. Jadi ini saya pakai Google Form.
Kemudian saat assign, nah saya dengan teacher Eka, tapi waktu saya mengajar masih nanti. Tapi kita kan ingin membuat perencanaan, membuat desain dalam pembelajaran. Karenanya saya masih simpan di save draft. Kemudian saya membuatnya dalam bentuk draft. Kemudian saya schedule untuk waktunya tidak di bulan Juni tanggal 15, tapi saya ingin mengajar di tanggal 20. Schedule akan nanti pada saat tanggal 20 ini akan terposting dengan sendirinya. Kemudian saya akan pilih topiknya. Topiknya adalah perkenalan kelompok. Due date-nya, kalau tanggal 20 mungkin saya akan bikin anak-anak untuk bisa melaksanakannya sebelum due date-nya kapan ya, gitu. Due date-nya setelah tanggal 20 pastinya. Nah, kalau misalnya ini due date-nya belum ingin diberikan sekarang, tidak perlu diberikan sekarang. Jadi, dalam Google Classroom, kolaborasi itu sangat memudahkan karena kita bisa mengeditnya. Kalau due date-nya dianggap masih belum cukup waktunya, siswa boleh mengajukan, kemudian kita bisa mengubah tanggal kapan siswa harus mengumpulkan tugasnya, harus menyelesaikan tugasnya, begitu ya. Nah, kemudian dalam poin, kita juga bisa membuatnya apakah tanpa ada poin ataukah dengan poin. Kalau kita ungraded, maka kita tidak akan ada poin yang dihitung, dan kita bisa menambahkannya dengan rubrik. Untuk rubrik nanti selanjutnya akan ada sesi tersendiri. Nah, kemudian kita akan schedule. Nah, jadi tadi sudah menjawab pertanyaan tentang bagaimana kita bisa berkolaborasi baik dengan teman-teman guru maupun dengan teman-teman murid ya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita dengan waktu. Kalau tadi dengan kolaborasi, kemudian selanjutnya adalah integrasi bidang studi. Tadi sudah ya yang integrasi bidang studi. Kemudian dengan diskusi dan umpan balik. Nah, diskusi dan umpan balik kita bisa melihat di sini. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan boleh langsung ditanyakan ya. Nah, ada satu yang terlewat di Teacher Eka. Yang tadi yang mengenai integrasi bidang studi ya. Nah, dalam mengintegrasikan bidang studi, saya juga menggunakan Google Sites. Di sini ada materi dari berbagai bidang studi, kemudian bisa lihat di sini yang sudah saya buka. Dan apa yang membuat belajar dengan menggunakan Google Workspace for Education, Google Classroom, dan juga aplikasi Google lainnya adalah karena semuanya online, jadi kita tidak perlu menempatkan semua ini di dalam laptop kita. Jadi semua yang saya bagikan tadi semuanya ada di Drive, jadi kita semua tidak perlu berat-berat menyimpannya di laptop ya. Nah, ini adalah website Google Site yang digunakan dalam pembelajaran ini. Jadi siswa juga selain dia melihat classroom-nya, dia juga bisa melihat visual dari tahap-tahap pembelajarannya. Seperti siswa di sini bisa melihat briefing question-nya, kemudian melihat langkah-langkahnya. Ini halamannya masih berputar-putar. Baik, ya ini halaman-halamannya. Jadi antara Google Classroom dan Google Site itu dua seperti sumber. Jadi tadi pun kalau disampaikan sumber belajarnya sangat banyak sehingga sulit untuk mungkin membawanya ke dalam kelas. Nah, di sini saya ingin tunjukkan satu video yang sangat real sekali dengan kehidupan kita, karena di sini saya
membuat proyek bagaimana anak-anak dapat peduli dan menyelesaikan permasalahan sampah yang ada di sekitar kita, maka saya menggambarkan foto dan video burung albatros yang hidup di Pasifik, jadi di tengah-tengah lautan, dan sampah dari mie instan Indomie ya, itu sampai ke tempat tinggalnya burung albatros. Bayangkan kita ada di Indonesia, tapi sampah itu ada di Pasifik. Nah, nanti Bapak Ibu akan melihat bagaimana kita juga membuat lingkungan yang sepertinya jauh tapi jadi dekat, karena saya melingkan dengan YouTube, kemudian saya melingkan juga dengan Google Earth. Jadi nanti anak-anak bisa melihat bagaimanakah jauhnya antara Indonesia dengan Asia Pasifik. Nah, semua materi pembelajaran itu ada di Google Classroom dan juga tervisual dan terstruktur, tersistematis di Google Sites. Jadi tadi kita terintegrasi dengan beberapa bidang studi. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana kita membuat diskusi dan umpan balik, kemudian penugasan sendiri dan berkelompok. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa tadi yang saya tunjukkan di dalam Google Site ada di menu ini. Jadi siswa yang menu pertanyaan, di dalam menu pertanyaan ini siswa dapat menjawab pertanyaan, kemudian teman-teman dapat mereply, dan kemudian sebagai guru kita pun juga dapat memberikan feedback-nya. Ini adalah pertanyaan yang diberikan kepada siswa dan siswa langsung menjawab. Jadi menjawabnya mereka di dalam menu pertanyaan ini. Jadi itu ya kolaborasi. Nah, selanjutnya umpan balik. Nah, umpan balik yang kita berikan kepada siswa itu juga sangat dimudahkan dengan ini adalah pertanyaan yang pada saat kita ingin melihat jawaban siswa, maka kita akan punya semua jawaban siswa per kalimat, per pertanyaan. Jadi lebih mudah bagi kita memberikan respon kepada anak-anak, memberikan feedback saat pertanyaannya semua sama. Jadi bukan hanya per siswa, tapi ini juga bisa menjawab per pertanyaan, ya. Pikir Eka, berapa lama lagi waktu yang saya miliki nih? 17 menit lagi ya, Bu. 17 menit lagi, baik. Apa yang belum terjawab dari tadi kekurangannya? Kalau tadi kita sudah melihatnya dari bisa berkolaborasi, kemudian memberikan feedback, begitu ya. Nah, kemudian, bentar, saya lihat dahulu. Individu dan kelompok. Ya. Nah, ini anak-anak membuat bentar, saya slide ke sini. Nah, kalau yang tadi, yang pertama, slide-nya adalah anak-anak bisa mengedit, maka kalau dalam tugas ini, maka kita memberikan tugas kepada anak-anak untuk bisa mengaksesnya. Jadi setiap anak-anak akan mendapatkan kopi dari slide kita tanpa kita perlu mengirimkan kepada masing-masing anak. Jadi kita membuat satu slide di mana anak-anak akan mendapatkan siswa akan mendapatkan salinan dari slide kita dan mereka akan mengerjakannya masing-masing.
Ini karena saya berpindah-pindah tab, saya suka lupa saya sudah tampilkan atau belum ya. Nah ini Bapak Ibu, jadi siswa mendapatkan kopi dan siswa melakukan tugasnya seperti ini. Nah, ini adalah slide yang saya buat dan siswa mengerjakannya secara individu. Kita bisa lihat assignment-nya. Nah, kita bisa lihat assignment-nya. Nah, semua siswa mendapatkan slide yang masing-masing dan kemudian mereka mengerjakannya. Nah, bagaimana memberikan feedback? Bapak Ibu sudah melihat ya, di sini adalah slide yang dimiliki oleh salah satu siswa dan saya memberikan komen secara private. Jadi saya memberikan komen kepada siswa, kemudian saya juga memberikan grade. Nah, grade-nya saya berikan biasanya selalu 100 karena sifatnya assessment for learning, jadi sebagai guru kita berharap siswa semua melakukannya. Jadi semua siswa akan dapat 100 karena nanti pada proyek ini memang semua diharapkan melakukannya dan kita sebagai guru membimbing untuk bagaimana siswa dapat melakukannya. Nah, bagaimana karena semua komentar ini ada dalam pertanyaan yang sama, kita bisa melihat komentar-komentar itu dibantu dengan comment bank. Jadi ada bank yang berisi komentar-komentar. Jadi misalnya saya ingin membuat komentar, nah ini misalnya untuk anak-anak yang belum mengerjakan tugasnya, saya sampaikan saya akan menunggu apakah akan ada yang ingin ditanyakan, saya bisa copy, kemudian saya bisa memberikan komentarnya di sini. Atau langsung ada menu di sini, tinggal di copy clipboard kemudian diklik. Nah, jadi sebagai guru kita dimudahkan karena komentar-komentarnya sudah terkumpulkan di sini. Dan kita bisa memberikan komentar per siswa, dan kita juga bisa memberikan komentar secara bersama-sama dengan teman-temannya dalam tugas kelompok. Nah, pertanyaan apa lagi yang belum terjawab yang bisa dibantu oleh Google Workspace? Sepertinya justru malah mematahkan kerugian tentang PBL ya, Bu. Iya, betul sekali. Nah, betul sekali. Nah, tadi mengenai system inquiry ya, berarti kalau dalam system inquiry kita ingin membuat sebuah slide. Nah, menurut Bapak Ibu, kita bisa menggunakan aplikasi yang mana nih? Kalau kita ingin anak-anak punya pertanyaan, menurut Bapak Ibu bisa dituliskan nih di kolom chat. Kita menggunakan menu yang apa supaya siswa bisa saling bertanya, kemudian saling diskusi, dan kemudian juga memberikan tanggapan. Silahkan bisa dituliskan di chat. Sebenarnya sudah ada clue-nya loh di gambar presentasinya itu ya, Bu. Ya, betul. Sudah ada Ada sedikit clue, gambar-gambarnya. ada Ya, gambar-gambarnya loh. ya, betul. Ya, oke. Ya, bisa menggunakan Mentimeter atau whiteboard ya, boleh. Nah, kalau aplikasi yang bisa disematkan di sini, nah seperti kata Pak Mirhan tadi, ini juga bisa disematkan di sini ya. Semua aplikasi yang bisa ada di-linkkan di internet, semua bisa kita attach, bisa kita lampirkan di sini gitu. Jadi seperti ini. Sebentar.
Nah, ini adalah need to know chart dari Google Slide. Belum tampak, Bu? Ya, bisa Ah, berputar-putar. oke. Nah, tadi untuk sustain inquiry ya, bagaimana anak-anak membuat pertanyaan-pertanyaannya. Ini baru project based learning di awal, karena tadi setelah driving question, kemudian sustain inquiry ya. Nah, anak-anak di sini, siswa di sini membuat pertanyaannya, dan kalau tadi dengan Mentimeter, anak-anak bisa menjawab pertanyaan, kemudian dengan whiteboard juga bisa membuat pertanyaan, bisa menjawab pertanyaan atau membuat. Nah, tapi dalam slide yang menunya adalah siswa dapat mengedit bersama-sama, mereka dapat berdiskusi kelompok, karena ini nama kelompok ya. Kemudian mereka membuat rencana tentang produk apa yang akan dibuat, bagaimana prosesnya ingin mereka lakukan, kemudian apa yang ingin mereka pelajari. Nah, setiap kelompok bisa merencanakan sendiri-sendiri dan bisa melihat temannya. Nah, itulah yang 22 Century Skill ya, communication, collaboration, critical thinking, and creativity. Jadi, kalau belajar, sebelumnya kita sebagai guru, ayo kakak, jangan tengok-tengok, jangan mencontek gitu ya. Justru kalau di sini kita harus berkolaborasi. Harus Nah, tengok-tengok ya, Bu. harus tengok-tengok, Punya harus orang lain. tanya-tanya gitu ya. Nah, terus kemudian, aduh, kalau anak boleh tanya-tanya, nanti terus mereka belajar apa? Belajar kritis. Karena apa yang mereka lakukan di sini adalah sekali lagi kehidupan nyata yang ada di sekitar mereka. Satu kelompok dengan kelompok lain bisa sangat berbeda. Mereka sama-sama ingin membuat poster karena mereka ingin mengkampanyekan tentang bagaimana kita menyelesaikan problem plastik di sekitar mereka. Ada juga yang pengen membuat video. Kemudian prosesnya mereka pengen apa? Apakah mereka pengen berkunjung ke pantai? Apakah mereka ingin melihat ke sungai gitu ya? Apakah mereka ingin mendatangkan ahli gitu? Itu sesuai dengan apa yang mereka ingin lakukan. Nah, setelah mereka saling melihat teman-teman, mereka juga saling berdiskusi. Misalnya, sepertinya kita bisa collaboration nih setelah langkah saya, kemudian kita bisa berpindah ke kelompok lain, belajar dari kelompok lain. Jadi dalam project based learning, kita bukan hanya belajar dengan kelompok kita sendiri, tapi kita juga belajar dari kelompok lain. Gitu. Jadi harus tanya-tanya dan harus bekerja sama begitu ya. Nah, kemudian real words. Ya, real word yang tadi ya bagian dari PBL ya, di dunia nyata. Nah, dengan adanya project based learning, kita banyak sekali aplikasi seperti Google Maps, Google Earth, Google Art Museum yang bisa kita ajak anak-anak untuk berkunjung ke museum yang itu sangat banyak sekali museum-museum yang kita bisa datangkan, dan itu bahkan dengan teknologi yang 360 derajat. Jadi misalnya kita ingin ke manasik haji gitu ya. Sekarang sudah ada di Google Earth itu bagaimana kita pergi ke Ka'bah dengan bisa melihat 360 derajat. Jadi seperti kita mengitari Ka'bah. Lalu kemudian setelah itu, karena dia project based learning itu memang juga salah satunya adalah harus hands on atau pengalaman yang nyata gitu, dan pengalaman yang harus dialami, baru setelah itu mungkin kita bisa melakukan di lapangan sekolah bersama dengan anak-anak begitu. Nah, kemudian nah tadi ya berbagai media sumber. Tadi sudah kita lihat, kita bisa melampirkan berbagai media sumber. Apapun yang ada di internet itu bisa kita lampirkan dalam classroom kita untuk project based learning. Bapak Ibu silahkan, misalnya tapi itu belum ada di internet, Bapak Ibu bisa dengan cara misalnya memvideokan atau membuat foto, kemudian di-upload di share drive, atau Bapak Ibu bisa upload ke YouTube
dan kalau belum ingin dipublikasi bisa dengan menu hanya untuk terbatas ya. Kemudian itu bisa di-share ke dalam Google Classroom-nya gitu. Sehingga berbagai media sumber walaupun itu bisa kita temui secara langsung, tapi anak-anak siswa memiliki dokumentasinya. Ya, saya sering memanggil siswa saya dengan anak-anakku soalnya, jadi saya sering menggunakan kata anak-anak ya. Nah, guru sebagai fasilitator, tadi kalau kita lihat dalam menu yang ada di Google Classroom, tadi sangat bisa membantu guru untuk melakukan manajemen waktu dan memberikan umpan balik ya. Sesuatu yang mungkin kita dulu berpikir bahwa, waduh, kalau kita lebih dari satu guru, gimana ketemunya? Gimana saya akan mendesain pembelajarannya? Ternyata kita bisa membuatnya dengan lebih teratur, dengan menggunakan berbagai sumber gitu ya. Dan satu hal lagi nih, dulu sekali ya, bukan sekarang, dulu sekali kami di sekolah sering kali mendapat pertanyaan atau bahkan diprotes, kenapa sekolah kami tidak menggunakan buku ajar, buku pegangan gitu. Dan waktu kami berusaha menjelaskan bahwa sebenarnya pembelajaran sumber terbaik itu adalah lingkungan dan berbagai sumber yang ada banyak sekali di literasi yang sangat terbuka. Karena kalau selama ini kan kalau kita berpegangan dengan buku paket, semuanya ada di situ tanpa melihat apa yang ada di sekitar kita. Jadi sebagai guru kita terpaku kepada buku, bukan kepada apa yang ada di sekitar kita. Nah, dengan ini guru dalam Google Classroom dan juga tadi dalam Google Site bisa membuat seperti buku besar yang dapat menjadi perpustakaan juga bagi anak-anak untuk belajar. Jadi kita bisa melampirkan bacaan apa yang perlu siswa kita baca, video apa yang perlu mereka lihat, dan guru tidak lagi khawatir waktunya sangat terbatas di sekolah, sehingga kalau project based learning membutuhkan waktu yang lama, nanti khawatir tidak akan selesai. Gitu. Nah, kemudian kalau tadi ada kekhawatiran ya, apakah materinya akan tuntas atau tidak? Nah, kembali lagi kita ke kurikulum Merdeka Belajar dengan materi-materi yang esensial. Jadi, tidak lagi semua hal siswa harus tahu, tapi apa yang keterampilan yang perlu dikuasai, itu yang kita fokuskan. Sangat senang sekali ya dengan kurikulum Merdeka. Kita jadi sangat merdeka, guru merdeka, siswa juga merdeka, asesmennya juga merdeka. Nah, dalam Google Classroom juga asesmennya itu bisa kita berikan dalam assessment sebagai apa? Eka assessment sebagai selama pembelajaran ya. Jadi tadi ya selama pembelajaran kita terukur apa yang kita lakukan. Misalnya kita ingin anak-anak tahu tentang permasalahan lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, itu terukurnya dengan apa? Oh iya, mereka melakukan observasi. Mereka mungkin bertanya kepada lingkungan yang ada di sekitarnya. Berarti mereka mengetahui tentang permasalahan yang ada di sekitarnya. Nah, itu apa? Misalnya lupa saya assessment learning. Sebagai atau selama, Bu? Sebagai assessment-nya pengukuran ya. Bukan penilaian kan? Bukan. Ya, itu yang tepat adalah pengukuran, jadi terukur, bukan dinilai. Jadi assessment learning adalah pengukuran selama pembelajaran, kemudian pengukuran untuk pembelajaran. Jadi setelah kita memberikan anak-anak sebuah atau mereka melakukan task mereka, melakukan tugas mereka, maka kemudian kita memberikan feedback ya. Nah, feedback itulah yang sebenarnya kalau guru bertanya bagaimana ya, apakah kompetensinya sampai. Nah, dalam feedback itulah sebenarnya kita mengarahkan anak untuk mencapai kompetensi. Jadi, misalnya diharapkan siswa dapat menganalisa tentang sampah dan lingkungan sekitarnya gitu.
Nah, tapi ada kompetensinya nih bahwa siswa tahu material itu ada yang plastik dan non plastik. Nah, saat kita memberikan feedback, kita arahkan seperti itu. Misalnya, apakah sampah sudah kakak sudah melakukan pengamatan yang baik? Apakah kakak sudah memisahkan sampah-sampah tersebut dalam kategorinya? Silahkan baca referensi. Nah, kakak akan membaca, siswa akan membaca referensi tentang kategori material, terus kemudian dia baca, kemudian dia akan memasukkan lagi. Nah, jadi kalau sebelumnya guru adalah sebagai sumber dari semua material pembelajaran, maka saat ini siswa diajak untuk kritis. Kritisnya dengan guru memberikan feedback secara terus-menerus dan siswa membaca dengan literasi yang sangat luas, kemudian siswa bisa menyelesaikan penugasannya dengan sebenarnya dengan tuntas ya. Kalau kita dulu bahasanya dengan tuntas. Jadi kita harapkan semua siswa dalam assessment for learning atau pengukuran untuk pembelajaran itu semua kalaupun di grade akan mendapatkan 100. Kenapa? Karena 100 adalah mereka melakukannya dengan baik. Karena memang tujuan kita mengajar adalah bagaimana semua anak, setiap anak menyelesaikan kompetensi, memiliki kompetensinya dengan baik. Baru setelah itu kita akan assessment of learning atau assessment terhadap pengukuran terhadap pembelajaran ya. Jadi assessment of learning kalau sudah selesai kita belajar, baru kita bisa melihat apakah kompetensinya sudah dilakukan dengan baik atau tidak, dengan produknya, dengan karyanya, atau dengan kontribusinya. Ya, jadi bagaimana produk yang ingin dihasilkan itu siswa yang memilih sendiri, begitu ya. Dan kita bisa melakukannya dalam sebuah pameran karya. Nah, begitu Teacher Eka. Sampai terpana, Bu. Banyak sekali hal yang kita dapatkan hari ini, luar biasa. Sampai ke assessment loh, ternyata. Jadi sepertinya hanya mengupas kulit PBL saja ya, Bu. Ternyata sampai ke assessment-nya. Dan lengkap sekali sampai ke off learning. Oh, maaf, terhadap pembelajaran gitu ya. Jadi terima kasih Bu Sita, luar biasa Bapak Ibu. Ini saya tuh tadi merangkum membuat notes, tapi ini sebenarnya bukan jadi rangkuman, jadi makalah. Jadi jadi semuanya penting mau saya catat, semuanya penting mau saya notes gitu. Bapak Ibu mungkin kita buka pertanyaan ya Ibu Sita. Boleh bagi Bapak Ibu yang mic-nya tidak bisa digunakan, bisa di kolom chat atau mungkin untuk karena waktu untuk beberapa pertanyaan ya Ibu. Dan jangan khawatir, di awal tadi Ibu Sita sudah sampaikan bagi yang aktif akan ada giveaway ya Bu. Ya, betul. Akan ada giveaway yaitu voucher. Nah, voucher dari mana? Nanti Bu Sita yang akan berikan. Jadi kalau saya melihatnya Bapak Ibu jangan ragu lagi, ayo join di GEG, di Google Education Group-nya, karena kalau mau merujuk ke Merdeka Belajarnya, tadi dengan segala macam kerugian PBL, sepertinya sudah terjawab semua. Waktu dan biaya dianggap mahal. Ternyata kolaborasi bisa dilakukan 24 jam ya Bu, bukan Betul hanya harus sekali. di sekolah. Dan murah sekali, sambil rebahan bisa berkolaborasi anak-anak dan guru di rumah gitu. Dan tantangan yang terbesar justru menjadi suatu hal yang baik untuk kita semua, yaitu guru dan anak yang menjadi kritis. Nah, itu yang luar biasa. Sudah ada Pak Mirhan di sini. Monggo silakan Pak Mirhan. Ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan mungkin? Miss Eka? Ya Pak. Ya Bu, maaf. Oke, sebentar Pak Mirhan, takut saya lupa. Saya orangnya pelupa nih. Jadi ingat tadi Miss Eka sampaikan bahwa wah ini sampai assessment ya. Nah, justru itu Bapak Ibu yang harus kita ingat adalah assessment plan itu harus dibuat bersama dengan project plan. Jadi, Betul. karena assessment itu sekali lagi ada pengukuran selama belajar. Jadi, selama belajar dari awal sampai akhir, semua harus terukur
dengan pencapaiannya. Jadi kalau ada alur tujuan belajar, nah alur itu juga akan ada di dalam proyek kita, sehingga saat membuat project plan, rencana project, desain project, kita juga harus membuat desain assessment-nya. Ya, Betul sekali. silahkan. Silakan Pak Mirhan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bunda Sita, Teacher Eka sebagai moderator, Bapak Ibu yang hadir yang sangat luar biasa. Sebelumnya saya mengucapkan ribuan terima kasih nih kepada narasumber kita yang luar biasa, terutama materi yang dibahas tentang PBL. Ini salah satu materi yang membuka paradigma guru. Bagaimana bisa merubah mindset guru yang selama ini mengajar kita sebagai guru masih menggunakan proses pembelajaran seperti kita dulu. Padahal untuk peserta didik kita ini bagaimana kita memberikan pembelajaran educate your children for a time not yours. Artinya pembelajaran PBL adalah salah satu kebutuhan. Nah, cuman Bunda Sita, mungkin pertanyaan saya, mungkin Bunda Sita bisa memberikan tips nih pada kami sebagai guru ini untuk males untuk mengupgrade pengetahuannya. Mungkin ini ada tips-tipsnya dari Bunda Sita. Terima kasih Bunda Sita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tips dan trik ya Pak. Karena kadang-kadang harus tricky Bu menghadapi unmotivated teacher ini ya Bu. Ya, ya. Terima kasih Pak Mirhan. Betul sekali ya, dalam project based learning memang kita harus siap untuk tadi dalam presentasi di awal ya. Karena kekurangannya adalah apa tadi Miss Eka? Membutuhkan siswa dan guru yang mau terus belajar. Nah itu menurut saya, menurut kita ya di sini ya, itu justru itulah kelebihannya. Nah bagaimana guru-guru itu supaya tadi ya bisa menjadi fasilitator gitu, kemudian juga bisa berpikir kritis. Syaratnya adalah belajar. Jadi belajar gimana? Kalau kita belajar sendiri, ayo kita cari komunitas-komunitas belajar gitu. Walaupun sekolah kita sudah merasa project based learning itu saya sudah lama kita menggunakannya, tapi tetap kita harus belajar gitu. Kenapa kita harus terus belajar? Karena bahkan kita bisa mengembangkan dari kita yang sebelumnya menjadi kita yang sekarang dengan adanya feedback. Jadi apa yang kita harap anak-anak melakukan ya, itu kita harus mulai dari diri kita juga. Jadi misalnya kita ingin anak-anak berliterasi, tapi kita harus mulai juga dari diri kita juga untuk berliterasi. Kita ingin anak-anak berkolaborasi, tapi kita juga harus memulainya dengan memberikan feedback kepada anak-anak. Bagaimana anak-anak itu senang untuk berkolaborasi, itu salah satunya adalah kalau kita sebagai guru rajin memberikan feedback, bukan menilai. Sebenarnya lebih membutuhkan effort yang besar memang dalam memberikan feedback daripada menilai. Menilai cukup berikan angka sudah selesai. Berapa betul, berapa salah. Tapi justru bagaimana kita tadi merubah mindset ya, untuk anak-anak bisa semuanya terlibat dalam sebuah proyek ini. Dan inilah sesuatu yang akan kita lakukan juga di dunia nyata. Gitu. Teacher Eka, saya sudah menuliskan bagaimana Pak Mirhan, saya jadi lompat-lompat nih karena ingat saya sudah membagikan linknya ya di chat room. Dalam chat. Iya, bagaimana ya, Pak Mirhan? Hanya ada 8 pertanyaan, silahkan. Baik, Bunda, terima kasih. Ya, semoga itu juga bisa menjawab pertanyaan Pak Mirhan dalam kuesioner itu, karena itu bisa menjadi oleh-oleh sebenarnya apa sih project based learning dan project gitu. Dan dalam kuis itu juga bukan benar dan salah, tapi kita ingin mengukur dari 8 butir pertanyaan itu mana yang sudah kita lakukan,
mana yang miskonsepsi. Apakah konsep kita sudah benar atau kita masih ada di miskonsepsi yang mengenai project based learning. Sehingga kita tidak dengan mudah juga untuk mengatakan saya sudah project based learning ini, padahal kita masih harus belajar banyak. Jadi jangan pernah merasa bahwa kita tuh sudah baik selalu ya. Karena ingat, yang diajarkan anak kita sekarang itu beda dengan anak yang kemarin, yang tahun kemarin kita belajar bersama, yang kita ajak belajar bersama itu sudah naik kelas, kita dengan angkatan yang baru lagi. Jadi anak yang sudah kita ajar pastinya sudah memiliki kemampuan yang lebih. Paling mudahnya adalah kalau kita bertemu sama siswa alumni kita, sudah ada yang kuliah, sudah ada yang bekerja, begitu kan? Artinya mereka meningkatkan pengetahuan, kita jangan merasa cukup dengan apa yang kita ketahui sekarang, begitu. Jadi tipsnya cuma satu, Mbak Mirhan, belajar, kata Bu Sita. Itu sebenarnya tips dari zaman dulu juga kita harus belajar, dan itu tidak pernah punah tips itu, harus belajar. Terima kasih Bu Sita. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Pak Mirhan. Oke. Bapak Ibu, mengingatkan kembali, sudah kita share link untuk kuesioner PBL-nya, dan mudah-mudahan Bapak Ibu one of the giveaway taken-nya bisa mendapatkannya, dan nggak banyak, kata Bu Sita, cuma 8 pertanyaan seputar PBL yang tadi saya sudah intip-intip dikit tuh, ada sedikit tentang sampah-sampahnya gitu ya Bu, yang ada di dalamnya. Menarik Bapak Ibu. Dan bagaimana Bu Sita, kita mau tambahkan pertanyaan atau ada yang ingin ditambahkan dari Bapak Ibu mungkin yang ingin ditanyakan? Jadi ternyata dengan kita ikut dalam Google Educator Group ini, apa yang ingin kita lakukan justru menjadi di pembelajaran, apalagi mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini, ternyatanya berkali-kali, mudah sekali gitu ya, sangat terbantu. Dan benar sekali yang Ibu Sita bilang, untuk merubah paradigma kita tentang Merdeka Belajar ini, ternyata kita itu harus dicekokin dulu sama miskonsepsinya, tidak tiba-tiba dengan paradigma yang baru gitu. Pasti kita akan bertentangan terus, kita diterangkan dulu dengan miskonsepsinya. Dan miskonsepsi ini salah satu penangkalnya adalah dengan aplikasi-aplikasi yang ada di Google yang sangat-sangat memudahkan gitu ya. Baik Bapak Ibu, kalau saya lihat di kolom chat sih sudah tidak ada yang bertanya. Kalau yang masih, ya Bu. Saya yang boleh bertanya nggak? Boleh. Nah, Ini salah satu kriteria keaktifan ya Bu. Ya, ini pertanyaannya pengen berkenalan nih. Gitu. Adakah dari Bapak Ibu ini yang merupakan pemimpin sekolah? Karena saya juga ingin mengundang nih Bapak Ibu untuk tahu tentang apa itu jaringan Sekolah Merdeka Belajar. Ini kalau jaringan mungkin kayak multi level gitu kesannya, membuat jaringan-jaringan ya gitu. Dan ini juga menjawab pertanyaan dari Pak Mirhan dan pendidik lainnya juga ya. Saya guru, tapi kepala sekolah saya kok belum seiring sejalan nih, kok belum jalan bareng nih gitu ya. Aduh, gimana ya caranya gitu. Nah, silakan Bapak Ibu bisa mengundang juga kepala sekolahnya, pemimpin sekolahnya, atau Bapak Ibu juga boleh, karena semua kita juga adalah pemimpin ya dalam sekolah ya. Silahkan untuk mendaftar di jaringan Sekolah Merdeka Belajar, bisa diikuti Instagramnya. Mungkin caranya bujuk kepala sekolah, tunjukkan dulu event kita, tunjukkan dulu Instagramnya. Terus saya sudah ikut loh komunitas guru, ada juga loh Bapak Ibu komunitas untuk kepala sekolah, nah gitu. Di sana kita ketemu teman-teman, nah itu yang berjejaring itu maksudnya network seperti itu ya. Nah jadi silahkan dengan kita ada di komunitas, kita tidak akan merasa sendiri, dan keresahan kita juga akan menjadi keresahan bersama, sehingga kita tidak merasa bergerak kok sendiri terus gitu ya, tapi selalu ada teman-teman yang menemani. Teacher Eka juga di JSMB ya, Teacher Eka? Ya, betul. Jadi sekarang ikut apa Teacher Eka? PPMB Bu, sedang ikut PPMB, program Pemimpin Merdeka Belajar. Nah, ayo Bapak Ibu, ini saya ada di angkatan 3 dan kita tuh sudah ada sampai angkatan 7 bahkan gitu. Dan itu menarik sekali, dan
kalau nggak bisa di skip Bu, ternyata semuanya, aduh bagus, semuanya bagus, nggak ada yang bisa di skip. Kalau mau cheating pengen di skip, tapi ternyata nggak bisa. Bukan nggak bisa secara sistem, saya nggak bisa, maksud saya nggak bisa, ini nggak bisa di skip, ini penting banget gitu. Jadi semuanya jadi esensial ya. Esensial banget, sesuai Esensial. dengan Merdeka Belajar. Jadi dan kegiatan kita hari ini kolaps dengan JSMB ya Bu? Ya, betul sekali ya. Baik. Jadi silahkan kalau ingin ikut. Nah, ini ada Pak Jo. Pak Jo itu yang bagian programnya divisi 1 untuk PPND itu, dan Miss Eka adalah salah satunya yang sudah ikut dari program PPND. Silahkan ya, itu ada pendaftaran untuk PPND. Ayo serbu linknya Pak Jo. Mari kita serbu rame-rame itu. Ya, Pak Jo bisa siap-siap dibagikan ya. ke kepala sekolah, ke koordinator, semuanya. Yang studi semuanya ya bisa bergabung di situ gitu. Itu ikutnya ringan, tapi muatan kontennya, aduh, dapat banget deh. Santai Bu gitu, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Jadi obrolan-obrolannya seputar apa yang harus kita lakukan, tapi santai. Jadi benar seperti tagline-nya Bu Sita tadi, belajar bersama dalam komunitas. Jadi apa yang kadang kita tidak pikirkan, orang lain pikirkan itu bisa kita ambil gitu. Nah, Bapak Ibu, ternyata banyak banget nih hari ini dapatnya, saya senang sekali gitu ya. PBL-nya dapat sampai assessment-nya. Teacher Eka, ada lagi. Aduh, habis banget. Ini loh. Teacher Eka ada lagi habis ini. Oh habis iya. Ini. Kalau tadi kita belajar dari kita sebagai guru, pengalaman dari guru. Nah, setelah ini ada sesi untuk kita mendengarkan salah satu siswa, itu disebut student ambassador dalam GIG itu, untuk berbagi pengalaman bagaimana dia melakukan pembelajaran dengan project based learning-nya. Iya. Gitu, dan tetap menggunakan salah satu aplikasi dari Google yang membuat siswa ini menjadi senang menulis. Oh, iya. Saya pikir tadi Ibu mau sebutkan, saya pikir jangan disebutkan dulu Bu. Gitu. Apanya? Ininya, aplikasi apanya jangan disebutkan dulu. Oh iya, ya makanya biar tadi penasaran. saya masih supaya datang dulu deh biar lihat seperti apa gitu. Nah, linknya juga ada di WhatsApp yang sudah kita les ya, terus kemudian juga ada di Instagram. Teacher Eka kalau punya linknya juga bisa bagikan itu untuk Meet ya. Ya, sepertinya ini kita harus pindah ke kelas bersama betul. Student Ambassador. Sudah siap di sana sepertinya, sudah menanti, dan Bapak Ibu terima kasih banyak. Luar biasa. Ini saya bilang terima kasih, tapi kita bersiap untuk ke room berikutnya karena ini tidak kalah kalau buat saya, karena setelah ini seru, gregetnya itu nanti Bapak Ibu lihat yang gemes-gemes masih kecil tapi lucu banget gitu ya, tapi luar biasa gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini, dan banyak sekali, saya bilang ini banyak sekali karena saya dapat whole package-nya, bukan cuma dari PBL, bukan cuma dari Google-nya. Ternyata ada Pak Jo yang juga memberikan sentilan-sentilan, ayo dong nih gabung, dan itu semua memberikan motivasi untuk kita untuk terus resah bersama. Resah bersama, ternyata keresahan itu ada positifnya gitu. Betul, dan sekali. Alhamdulillah hari ini Bapak Ibu, meskipun jam-jam anak masih duduk di bangku sekolah, tapi kita bisa sempatkan, dan saya nggak bilang sempatkan nih, saya ralat, kita bisa dengan terniat nih datang gitu ya. Kalau sempat nih semua pada on cam kok gitu. Dan mudah-mudahan yang begini bisa ada sequelnya ya Bu. Ya, tunggu saja. Tunggu saja. Sequelnya ya. Sequelnya. Top Gun yang sudah lebih dari 10 tahun aja bisa ada sequel ya. Masa ini nggak ada sequelnya? Nah, mau tahu sequelnya? Betul. Kalau mau tahu spill-spillnya, thrill-thrillernya, gabung ke GG ya Bu. Ya, betul. Gabung ke GEG, ikuti Instagramnya. GEG yang terdekat deh. Bandar Lampung juga sudah ada GEG-nya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Sita. Luar biasa. Banyak sekali. Oh iya. Nih, saya kepengen banget nih kita bisa on cam buat foto bersama Bu. Boleh. Ditunggu nih pastinya kenang-kenangan kita di sesi ini ya. Bapak Ibu. Kan kalau on cam kita sendirian nih bisa dibuka kali maskernya. Nah, baru kelihatan nih Bu Eri. Tadi
kameranya masih tertutup. Bu Endang mana Bu Endang? Saya stop dulu. Ini jadi kebesaran ini. Nah, Pak Rukun baru terlihat nih. Bu Fitri. Nah, ini dia Bu Endang. Apa kabar Bu Endang? Iya. Alhamdulillah baik, Bu. Iya. Kita foto ya, Ibu? Baik. Oh, Pak Jo benar, sedang ada di kendaraan ternyata. Background, itu background bohongan kan, Pak? Bisa bergerak. Background yang bisa bergerak gitu ya. Backgroundnya animasi. Oke, saya hitung sampai 3 ya, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Nah, ini mudah-mudahan kita nggak tahu ada di yang keberapa, tapi kita sekali lagi. 1, 2, yang terbaik, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nanti kita share ininya, foto-foto dan bagaimana kegiatannya. Sekali lagi terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini salah satu menjawab keresahan-keresahan kita dalam komunitas, bergerak bersama, maju bersama, mewujudkan Indonesia Merdeka Belajar. Terima kasih Bapak Ibu. Mari kita bersiap untuk, saya udah spill duluan nih, untuk next link. Untuk semuanya kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Jo. Pak Jo juga menginspirasi nih. Terima kasih. Teacher Eka, jangan lupa rekamannya. Oke. Ya, oke, saya stop. Oke. Stop recording.